Salam kerahiman. Hari ini 29 September. Kita akan baca dari 1679 dan 1729. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1679. Sesudah pemeriksaan pertama, dokter mendapati bahwa keadaanku sangat parah. Kami menduga, suster, bahwa engkau memang mengidap penyakit yang pernah suster katakan kepadaku. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu. Ketika aku memasuki kamarku, aku membenamkan diri dalam doa syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kirimkan kepadaku sepanjang seluruh hidupku, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya yang amat kudus. Sukacita dan damai yang luar biasa membanjiri aku. Aku merasakan suatu damai yang sedemikian luar biasa, sehingga kalau kematian datang pada saat itu, aku tidak akan berkata, "Tunggu," karena aku masih mempunyai sejumlah hal yang harus aku selesaikan. Tidak, aku akan menyambutnya dengan penuh sukacita, sebab aku sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya hari ini, tetapi sudah sejak aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya yang amat kudus, yang penuh dengan kerahiman dan kemurahan. Aku tahu apalah diriku sesungguhnya. Lanjut 1729. Oh Yesusku, hanya Engkau yang mengetahui usaha-usahaku. Aku tampaknya sedikit lebih sehat, tetapi lebih sehatku ini hanya cukup untuk dapat pergi ke Serambi daripada terus berbaring di tempat tidur. Aku tahu dan aku sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi padaku. Meskipun ada perhatian yang cermat dari para superiorku, dan meskipun ada usaha-usaha yang keras dari para dokter, kesehatanku terus merosot, bahkan akan habis. Tetapi aku sangat bersukacita atas panggilanmu, ya Allahku, kasihku, sebab aku tahu bahwa pada saat kematianku, misiku akan dimulai. Oh, betapa besarnya kerinduanku untuk dibebaskan dari ikatan-ikatan raga ini. Oh Yesusku, Engkau tahu bahwa dalam semua keinginanku, aku selalu melihat kehendak-Mu. Dari diriku sendiri, aku tidak mau meninggal 1 menit lebih cepat, atau hidup 1 menit lebih lama, atau menderita sedikit lebih kecil, atau menderita sedikit lebih banyak. Yang ingin ku lakukan hanyalah kehendak kudus-Mu. Meskipun aku memiliki gairah yang besar, dan keinginan yang bernyala-nyala dalam hatiku, sungguh luar biasa, semua itu tidak pernah melampaui kehendak-Mu. 1679. Saya mau awali sharing saya. Nah, di sini kita mau lihat dulu ya, seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina. Aku merasakan suatu damai yang sedemikian luar biasa, sehingga kalau kematian datang pada saat itu, aku tidak akan berkata tunggu. Masih ada yang mau diselesaikan. Tapi aku akan menyambutnya dengan penuh sukacita, sebab aku sudah siap berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya mau sharing. Saya dengar di TV, bukan di TV, di video yang dikirim ya, di HP. Di situ ada seorang ibu. Dia sharing, dia bilang, "Saya kena COVID." Dan ternyata dia juga nggak tahu kena di mana. Dia sudah hati-hati, tapi dia masih kena. Ya. Nah, di situ dikatakan, dia bilang,
ya dia bercerita tentang memberi nasihat ya, jangan sampai kena COVID ya. Tapi dia sendiri dia katakan saya belum siap untuk mati. Ya, di situ dikatakan dia belum siap dan dia bilang saya pasti sembuh. Saya akan keluar dari rumah sakit ini. Ya, memang orang yang sakit COVID itu harus punya optimisme yang tinggi. Jangan terfokus pada, waduh saya sakit, nanti gimana rumah saya, nanti gimana keluarga saya, nanti gimana suami saya, anak saya, istri saya ya. Tapi harus punya pikiran yang positif supaya membuat imun tubuh itu naik. Dan apa yang dikatakan oleh si perempuan ini, si ibu ini, bahwa memang dia bilang, saya pasti sembuh. Saya akan keluar dari rumah sakit ini sehat. Ya. Tapi ternyata di akhir video itu dijelaskan bahwa si ibu ini akhirnya meninggal. Dibandingkan dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina. Dia katakan kalau kematian datang, saya nggak bakal bilang tunggu, masih ada yang belum selesai. Ya. Artinya kita suatu hari akan meninggal, suatu hari kita akan meninggal. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan persiapan-persiapan. Kalau sampai nanti waktunya tiba, ya tinggal punya sukacita seperti Suster Faustina akan ketemu sama Tuhan. Memang saya prihatin juga ya dengan ibu ini. Dia berjuang, tapi ternyata mungkin dia nggak sadar bahwa tubuhnya itu nggak kuat melawan si virus ini. Pikiran semuanya bisa, tapi tetap ada yang harus kita sadari, badan kita juga ada kelemahan. Sehingga Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan optimisme saja. Juga tubuh ini harus dijaga, harus dirawat, harus dibuat sedemikian rupa sehat. Supaya kalau virus itu masuk, badan ini punya antibodi untuk melawan. Kita balik lagi ke ceritanya Suster Faustina ya. Dia malah berdoa, punya doa syukur. Dia punya doa penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Walaupun kesehatanku terus merosot, walaupun bahkan akan habis, tapi dia tetap mensyukuri apa saja yang terjadi. Bersyukur dalam segala hal. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku tahu bahwa pada saat kematianku, misiku akan dimulai. Ini juga menunjukkan sesuatu persiapan. Suster Faustina sudah melakukan maksimal yang dia bisa lakukan. Dan dia nggak perlu kecil hati, nggak perlu sedih, nggak perlu putus asa. Karena dikatakan justru pada saat kematianku, misiku akan dimulai. Nggak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu, masih bisa banyak melakukan banyak hal. Lakukanlah hal-hal yang positif. Kita tanam, kita tabur hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nanti suatu hari kita mati, nggak bakal hilang gitu aja. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Kematiannya tetap akan ada, kita semua akan meninggal. Saya lihat satu cerita ya. Itu cerita, tapi cerita yang sebenarnya ya. Ada suami istri sudah tua. Dia punya anak perempuan di luar kota. Suami istri ini makin lama makin tua. Ya, otomatis jadi sakit ya, karena memang tubuhnya sudah makin tua, makin renta. Anak perempuannya yang di luar kota nggak dikasih tahu. Si oma nanya sama si opa, kenapa kita nggak kasih tahu anak kita? Itu kan anak kesayangan kamu. Kamu kan harusnya kasih tahu ke anak kesayangan kamu. Jangan, kata si opa. Dia udah susah dengan kehidupan keluarga dia sendiri. Jangan ditambah dengan
kesusahan saya. Saya sudah tua. Memang siklus hidup itu seperti itu. Jadi si opa ini menghibur si oma juga. Kamu jangan sedih, jangan merasa sedih yang berkepanjangan, karena siklus hidup itu ya seperti itu. Ada lahir, ada mati. Ada yang mati muda, ada yang mati tua. Ada yang mati dalam keadaan sehat, ada yang mati dalam proses melalui sakit penyakit dulu. Tapi itu proses yang alamiah yang harus bisa diterima. Yang penting sekarang adalah kita berbuat kebaikan, yaitu penghiburan kepada si oma, sehingga anaknya nggak dikasih tahu sama si oma bahwa si opa sedang sakit. Nah, kita kembali lagi. Suster Faustina bilang, saat kematianku, misiku akan dimulai. Dan itu tulisan itu ada di jendela di kamarnya Suster Faustina. Di bawah jendela ada tulisan itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Krakow bisa lihat tulisan tersebut. Yang kuinginkan hanyalah melakukan kehendakmu. Itu sesederhana itu yang menjadi fokus hidupnya Suster Faustina. Melaksanakan kehendakmu. Ini menjadi juga satu masukan buat kita semua. Suatu hari kita akan mati. Ada yang mati karena COVID, ada yang mati karena tua, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena banyak hal ya. Kita nggak tahu persis bagaimana nanti kita akan meninggal. Tapi yang menjadi fokus kita adalah selama kita hidup, mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan, sering baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Menggali rahmat juga. Dari sini kita bisa juga banyak tahu apa sih yang sebetulnya Tuhan minta dari Suster Faustina. Apa yang Tuhan ingin Suster Faustina sampaikan kepada kita seluruh umat manusia. Dan yang menjadi fokus kita adalah melaksanakan kehendak Bapa. Itu aja renungan pada hari ini. Mari kita siapkan diri kita dari sekarang untuk secara bertahap semakin mencari, membaca apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya ini. Pasti berbeda-beda. Sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai karyawan, sebagai teman, pasti kehendak Tuhan berbeda dengan orang lain. Sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pelayanan, sebagai suster, sebagai bruder, sebagai pastor, pasti beda-beda. Yang Tuhan kehendaki dari kita pribadi lepas pribadi ya. Tapi ada firman-firman Tuhan yang berlaku secara umum, harus dilakukan baik kita sebagai siapapun untuk melaksanakan perintah Tuhan. Baik, itu aja untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing Suster Faustina pada hari ini. Bahwa kami semua harus menyiapkan diri karena kematian suatu saat akan datang pada diri kami masing-masing. Seperti yang Suster Faustina katakan, bila kematian itu datang, dia tidak akan menolak, tidak akan bilang tidak. Dia akan siap bertemu denganmu. Pimpin kami juga Tuhan, ingatkan kami juga Tuhan, dan kami juga bersyukur masih Engkau berikan waktu untuk kami jalani sehari lepas sehari. Engkau beri kami kesehatan, mampukan kami juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kehendak-Mu, sampai suatu hari nanti kami harus pulang ke rumah-Mu. Kami juga mau menjadi alat-Mu Tuhan, berdoa untuk mereka yang membutuhkan doa kami. Kami juga mau mendorong jiwa-jiwa yang jauh daripadamu untuk semakin hari semakin dekat denganmu dalam doa koronka kami setiap hari. Kami juga mau terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit, sedang sekarat, ataupun yang sudah meninggal, untuk boleh mengalami kerahiman Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar
virus corona ini makin hari bisa semakin lemah dengan kami diberi kesehatan yang semakin baik, dan juga Engkau memberkati para dokter, para analis supaya bisa menemukan vaksin sehingga kami dapat sehat kembali dan melakukan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya, dengan waktu yang lebih bebas sebelum terjadi adanya COVID ini. Kami mau serahkan keberadaan kami, keluarga lepas keluarga, juga keadaan di dunia ini Tuhan, agar rahmat-Mu, kesembuhan daripadamu mengalir untuk kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.